Apa yang ada di bayangan kamu kalau ngelihat gedung setinggi 30 meter? Gimana kalau flyover setinggi 30 meter? Atau coba bayangin ruangan sepanjang 30 meter. Coba bayangin satu Indonesia di dalam satu lukisan. Nama aku Eva Alicia, aku 19 tahun, aku dari Jakarta, Indonesia. Dari kecil aku udah tertarik banget sama dunia seni. Dan dari situ aku jadi punya hobi menggambar. Nah, dulu tuh pas aku SMP, ada salah satu guru aku, guru Mandarin aku, yang selalu ngajarin aku ngelukis. Waktu itu aku pertama kali belajar ngelukis itu ngelukis pakai tinta Cina. Dan dari situ aku mulai tuh berkembang hobinya dan jadinya aku suka segala jenis lukisan sampai hari ini. Nah, biasanya kalau aku cari inspirasi untuk lukisan itu tuh dari internet. Gampang banget buat nge-browse dan cari foto-foto referensi dari luar negeri. Kayak pemandangan luar negeri, budaya luar negeri. Dan selama ini tuh setiap kali aku ngelelang lukisan donasi untuk Indonesia, itu temanya nggak pernah tentang Indonesia, selalu tentang luar negeri. Makanya aku pikir, gimana kalau aku bikin lukisan untuk Indonesia dengan tema keragaman budaya Indonesia. Menggabungkan budaya satu Indonesia ke dalam satu lukisan tentunya butuh effort yang luar biasa dan bentuk yang pastinya tidak biasa juga. Nah, supaya menjadi satu kesatuan, aku putusin gimana kalau kita bikin lukisan terpanjang Nusantara. Yang awal-awalnya cuma pengen bikin sampai 20 meter aja. Tapi karena aku konsisten upload per provinsi di TikTok, waktu itu dan semua warga TikTok tuh juga antusias, semua warga Indonesia juga ikut meramaikan lukisannya. Dari 20 meter akhirnya jadi 30 meter. Banyak orang tuh suka penasaran, gimana sih proses bikin lukisan sepanjang 30 meter ini? Nah, awal-awalnya sih aku mulai dari riset dulu nih. Aku cari tahu budaya apa yang kira-kira warga per provinsi itu paling banggain. Lalu aku coba untuk sketsa, kira-kira budaya itu tuh kalau ditumpahin ke dalam lukisan tuh bentuknya kayak gimana. Bisa aja tuh kadang bentuknya upacara, atau kadang tuh bentuknya seperti tarian. Dan itu tuh unik banget menurut aku. Dan abis itu tuh aku mulai proses sketsa. Aku coba di kertas dulu atau di iPad, aku sketsa dulu pakai pensil, dan baru aku bisa pindahin ke dalam lukisan 30 meternya. Nah, proses lukisan ini tuh sebenarnya ada banyak banget problem, ada banyak banget kendala yang aku laluin juga. Gak semulus itu. Kayak aku tuh sering banget ngalamin yang namanya robek gitu, atau juga sering juga ketumpahan air. Dan itu tuh semua menjadi kayak warna-warna tersendiri di setiap provinsi dan jadi memori yang aku ingat juga sih. Buat aku, lukisan ini tuh lebih dari cuman sekedar cetak rekor atau bikin lukisan sampai jadi. Tapi menurut aku proses dan perjalanan membuat lukisan ini tuh yang benar-benar bikin lukisan ini tuh mencapai tujuannya dan misi aku, yaitu untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke anak muda yang mungkin tuh pikir budaya kita tuh terlalu kuno untuk dipelajari. Tapi setelah mereka ngelihat lukisan ini dan diangkat ke sosial media, anak muda tuh seperti aku sendiri pun merasa bangga dengan menjadi bagian dari Indonesia yang benar-benar kaya akan budaya ini. Aku harap lukisan ini tuh bisa menjadi reminder juga untuk kita warga Indonesia supaya nggak telat bangga sama budaya kita sendiri. Karena dari lukisan ini tuh kita aja udah bisa sadar kalau wow, ternyata budaya Indonesia itu banyak banget dan bagus banget. Kalau kita udah punya sebanyak ini, sekeren-keren ini, tugas kita tuh sebenarnya cuma tinggal jaga aja. Dan tapi at the same time itu adalah hal yang tersulit untuk kita lakuin. Jadi untuk anak muda, aku pengen encourage kalian juga untuk melakukan small step untuk jaga budaya kita. Hal seperti support UMKM lokal, seperti yang menjual makanan-makanan tradisional, atau mungkin support konten-konten edukatif dan budaya seperti ini. Bisa juga kalian mempelajari tarian-tarian tradisional di sekolah, mengambil ekstrakurikuler budaya. Itu tuh adalah small step yang kalian bisa gunakan sebagai anak muda untuk berkontribusi dalam menjaga budaya kita.